Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da. Papa, Mama, Abang, Saskia dan para penonton dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Allah sampaikan kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah di dalam surah Al-Anbiya 107 tersebut berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir membawa rahmat yang universal, baik kepada manusia, begitu pula kepada hewan, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman sekalipun, Nabi bersifat rahmat kepada mereka. Di antara bentuknya adalah datang seorang yang bernama Tufail bin Amr. Tufail bin Amr mengadu kepada Nabi SAW tentang sukunya yang bernama Daus. Jadi mengadu Tufail ini kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku ini," kata Tufail, "sudah mengajak kaumku untuk masuk Islam. Tapi bukannya penerimaan yang aku dapatkan, mereka justru menolak ajakanku untuk masuk ke dalam Islam, menolak dakwah Islam ini. Maka doakanlah kepada Allah agar suku Daus ini dibinasakan oleh Allah." Jadi curhat sahabat bernama Tufail kepada Rasul. Dia sudah berdakwah habis-habisan kepada sukunya, tidak satu pun di antara mereka menerima dakwah Islam dari Tufail ini. Maka Tufail katakan, "Nabi, kalau begitu doakan kepada Allah supaya mereka dihancurkan oleh Allah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menghadap kiblat. Lalu Nabi mengangkat tangannya. Dan ini menandakan bahwa di antara sunnah di dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam umumnya ketika berdoa beliau mengangkat tangan, maka hukum mengangkat tangan dalam berdoa sudah sampai kepada derajat yang mutawatir. Artinya di atas sahih lagi derajatnya. Di derajat hukum mengangkat tangan ketika berdoa itu di atas hadis sahih hukumnya. Derajatnya sudah sampai kepada mutawatir. Nah, ketika Nabi SAW menghadapkan wajah beliau ke arah kiblat, kemudian Nabi mengangkat tangan, itu para sahabat sudah berbisik satu sama lain ikut mengangkat tangan ketika itu. Ini suku kabilah Daus ini akan habis ini. Nabi sudah mengangkat tangan, tinggal Nabi berdoa saja lagi, hancurlah suku Daus ini. Tapi mengejutkan, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat berdoa kepada Allah, "Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim." Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka kepadaku dalam keadaan beriman. Ternyata permintaan Tufail tadi tidak diiyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mendoakan kebinasaan, Nabi tidak mendoakan kehancuran bahkan kepada orang yang menolak dakwah Islam sekalipun. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat, pembawa kebaikan, ingin kebaikan untuk semesta alam. Bahkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Nabi menginginkan kebaikan bahkan kepada orang yang belum beriman kepada beliau. Di dalam kesempatan yang lain, sebagaimana yang pernah pula kita singgung dahulu, bertanya ibunda kita Aisyah kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huda," kira-kira seperti itu, "Abang,
Apakah udah abang pernah merasakan hal yang lebih sulit daripada peristiwa ketika Uhud? Di mana ibunda kita Aisyah tahu Rasulullah ketika perang Uhud ketika itu sampai berdarah-darah, sampai bahkan tanggal gigi Nabi. Jadi berdarah-darah Nabi di perang Uhud. Adakah sesuatu yang lebih menderita penderitaan yang engkau alami abang udah melainkan pada peristiwa Uhud tersebut? Maka Nabi SAW menjawab ada. Yaitu ketika aku, kata Nabi SAW, itu pergi ke Taif. Di mana ketika sampai di Taif, aku ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, namun ternyata mereka menolakku. Tidak saja menolakku, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa, mereka ambil batu semuanya, kemudian mereka melempar diriku satu persatu. Maka aku berdarah-darah. Maka aku pun lari, kata Nabi. Sampai aku tidak sadar, sudah lari sampai di suatu daerah namanya Qaran As-Sa'lib. Qaran As-Sa'lib. Maka aku lihat ke atas, kata Nabi. Aku angkat kepalaku, ternyata awan telah menaungiku. Jadi ketika dilihat oleh Nabi, sudah lari Nabi, karena dikejar-kejar, dilempar-lempar oleh penduduk Taif ketika itu. Kemudian Nabi sampai di daerah Qaran As-Sa'lib ini, Nabi dongakkan kepalanya ke atas dan awan sudah menaungi beliau. Ketika itu ternyata ada seruan dan aku melihat Jibril alaihissalam. Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan jawaban mereka atasmu. Dan Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung agar engkau menyuruhnya menurut kehendakmu pada mereka. Jadi telah didengar oleh Allah bagaimana penolakan penduduk Taif. Oleh karena itu kata Jibril, ini ada malaikat gunung yang diperintahkan oleh Allah, silahkan apa maumu terhadap malaikat gunung ini. Apa yang bisa dilakukan oleh malaikat gunung itu sesuai perintahmu wahai Muhammad. Maka kemudian malaikat gunung ini memanggilku, kata Nabi. Malaikat gunung ini berkata kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu dan jawaban mereka terhadapmu. Dan aku adalah malaikat gunung. Allah telah mengutusku agar engkau menyuruhku menuruti perintahmu. Maka apakah yang engkau kehendaki? Jadi apa maumu wahai Muhammad? Di sini ada gunung-gunung di sekitar negeri Taif ini. Apa kehendakmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW ketika itu ada dua gunung yang besar. Ada dua gunung yang besar dekat negeri Taif ini. Nabi kemudian berdoa. Berkata, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayya'budullaha wahdahu la syarikalahu wala yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku mengharapkan agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka itu orang-orang yang menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah, dan tidak pula mereka membuat sekutu bagi Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Inilah rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andailah kita di posisi Nabi ketika itu, kita yang di posisi Nabi, kita mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, bukannya mereka menerima, tapi justru menolak. Dan penolakan tidak pula baik-baik. Penolakan mulai dari yang kecil sampai pun yang besar, semuanya itu mengambil batu, kemudian melempar kita, kemudian berdarah-darah kita ini, lari-lari mencari tempat di mana yang bisa selamat. Kemudian ada tawaran seperti ini, kalau kita lah itu, ya sudah, malaikat gunung memang mereka ini tidak mau menerima kebaikan, hancurkan saja, hancurlah, binasalah, tapi tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula dalam peristiwa penaklukan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 10.000 para sahabat masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah
setelah tertindas selama 13 tahun. Bahkan sampai di Madinah pun setelah hijrah selama 9 tahun itu tidak pula henti bagaimana kebencian orang-orang Mekah dari kaum kafirnya terhadap Nabi dan kaum muslimin ketika itu, dan di antara buktinya adalah terjadi perang Badar, perang Uhud dan perang-perang lainnya. Tapi kemudian setelah Nabi SAW kembali ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah, itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan apabila pertolongan Allah dan pembebasan dari Allah telah datang dan engkau akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, itu Nabi SAW bersama 10.000 sahabat datang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Orang-orang dahulu yang pernah menyiksa para sahabat itu takut setakut-takutnya. Bagaimana tidak, dulu ketika mereka lemah, kamilah yang menyiksa mereka. Kamilah yang saat panas yang terik itu kami ikat mereka, di antaranya Bilal bin Rabah itu pernah diikat kemudian dibawa diseret dalam pasir yang begitu panas, masih dalam ingatan mereka tentang bagaimana siksaan beberapa tahun yang lalu. Sekarang ada kesempatan untuk mereka membalasnya. Maka orang-orang kaum kafir Quraisy ini, orang-orang yang pernah menyiksa ini begitu takut dengan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai mereka mengatakan ini adalah hari pembalasan untuk kami. Mungkin mereka mengatakan, aduh, berarti sekarang sudah saatnya mereka membalas apa yang telah kita lakukan dahulu. Ketakutan. Mengapa tidak demikian? Karena mereka itu orang-orang yang suka balas dendam. Jadi mereka menyangka Nabi dan para sahabat pun akan membalas dendam kepada mereka. Tapi ternyata dugaan ini salah. Ketika mereka menyangka akan ada pembalasan dendam, Nabi SAW justru menyampaikan, idhabu fa antumut tulaqa. Wahai orang-orang yang dahulu mungkin pernah menyiksa kami, melakukan kezaliman kepada kami, pergilah kalian ke rumah masing-masing. Pergilah kalian, sekarang kalian sudah bebas. Nah, inilah Nabi SAW pembawa rahmat. Sebelum kita tutup, selain Nabi SAW membawa rahmat kepada manusia, Nabi kita SAW itu juga membawa rahmat kepada hewan. Kita tutup pembahasan kita pada pagi ini, di mana Nabi SAW selain yang kita ceritakan tadi, penyayang kepada manusia yang beriman, bahkan yang tidak beriman sekaligus, Nabi SAW juga sangat menyayangi binatang. Di dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan kepada kita, uzibat imra'atun fi hirratin, seorang perempuan disiksa karena seekor kucing. Nanti di akhirat kata Nabi akan ada perempuan yang disiksa hanya karena seekor kucing. Seekor kucing bisa membuat perempuan disiksa di akhirat. Kenapa? Sajanat hatta matat. Dia punya kucing, lalu kucing ini ditaruhnya di dalam kandang, kemudian tiba-tiba sampai kucing ini mati. Fadakhalat fihan nar. Karena perbuatannya itu, maka wanita ini masuk ke dalam neraka. La hiya at'amatha wa saqatha idh habasatha. Ketika kucing ini dimasukkannya ke dalam kandang, kata Nabi, dia tidak kasih makan kucing ini, tidak pula dia kasih minum kucing ini sampai kucing ini mati. Walahiyya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi. Bahkan selain makan minum, taruhlah kata Nabi dia tidak punya apa yang diberikan makanan kepada kucing atau minuman kepada kucing. Minimal kata Nabi, lepaskan saja kucing itu, biarkan saja dia mencari makanan. Itu pun tidak dilakukannya kata Nabi sampai kucing ini mati. Akibat perbuatannya itu dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, para penonton dimanapun berada, ada kisah-kisah lain tentang bagaimana penyayangnya Nabi SAW kepada hewan, dan bahkan ada hewan
yang curhat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah kisahnya? Insya Allah kita akan bahas ini pada pertemuan yang lain. Kita simpulkan bahasan kita pada subuh kali ini, pertemuan kali ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan tentang sifat Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Dan telah kita ceritakan bagaimana Tufail bin Amir itu mengadu kepada Nabi tentang penolakan dari kabilah Daus. Justru Nabi mengangkat tangannya dan meminta hidayah kepada kabilah tersebut. Begitu pula dengan kejadian di Taif, di mana Nabi telah ditawarkan oleh malaikat gunung, tapi Nabi kemudian berdoa kepada Allah agar penduduk Taif pun nanti anak keturunannya adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dalam peristiwa Fathu Mekah, semua kejadian-kejadian ini menggambarkan kepada kita tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah bahasan pada pagi hari ini, dan kita tutup tadi, ternyata selain Nabi berlaku sayang kepada manusia, Nabi juga berlaku sayang kepada hewan, di mana kata Nabi ada nanti perempuan di akhirat dimasukkan ke dalam neraka hanya karena seekor kucing. Sebagaimana kita sampaikan tadi, masih ada penjelasan, masih ada uraian tentang kasih sayang Rasulullah kepada hewan. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang lain. Kita tutup bahasan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.